Hari ini kita akan lanjutkan untuk bagian yang kedua, pembahasan drill SAJ mulai dari nomor 16 sampai nomor 30, dan ini merupakan kelanjutan dari part yang pertama. Di sini ada pertidaksamaan 3 kali X plus 2 lebih besar dari sama dengan 2 kali X plus 2. Nah, kenapa kok pernyataan yang atas sama yang ketiga ini bernilai benar? Sekarang kita kerjain aja untuk pertidaksamaan yang di atas. Nah, untuk mengerjakan pertidaksamaan yang di atas ini nanti menggunakan konsep perkalian aljabar. 3 kali X jadi 3X, 3 kali 2 jadi 6, terus ditulis saja tanda lebih besar dari sama dengannya, 2 kali X jadi 2X, 2 kali 2 jadi 4. Langkah berikutnya tinggal dikelompokkan huruf dengan huruf, angka dengan angka. 2X-nya dipindah ke kiri, 6-nya dipindah ke kanan. Jadi 3X kurangin 2X lebih besar dari sama dengan 4 kurangi 6. 3X kurangin 2X adalah X, 4 kurangi 6 nilainya adalah minus 2. Jadi ini sesuai, nilai X-nya lebih besar dari sama dengan min 2. Jika X sama dengan min 2, kedua ruas bernilainya sama. Nah, ini nanti tinggal diuji aja. Benar nggak di sini kalau dimasukkan 3 kali X-nya digantikan dengan min 2 ditambah 2, itu nilainya akan sama dengan 2 dikali min 2 tambah 2. Kalau kita lihat min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Angka berapapun yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Jadi 0 sama dengan 0, artinya benar ini pernyataan nilainya sama. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya di sini ya ditanyakan siapa aja domainnya, kodomain, dan range. Domain itu merupakan nilai dari titik keberangkatannya, yakni 1, 2, 3, 4. Dan kodomain itu merupakan tempat yang dituju, A, B, C, D. Jadi kalau domain itu ada 1, 2, 3, 4. Kalau kodomain itu tempat yang mau dituju. Ada A, B, C, D. Nah, kalau range itu artinya tempat yang dipilih. Yang dipilih kan nggak semuanya, cuman A sama B. Itu merupakan logika sederhana untuk memahami bagaimana cara relasi atau fungsi bekerja. Jadi jawaban yang sesuai di sini adalah domain, dan kodomainnya sesuai yang ada di dalam himpunannya ini, terus range-nya di sini diisi oleh A dan juga B. Kemudian di sini ada suatu fungsi fx, nilainya 4x min 3, dan nilai x yang memenuhi di situ adalah min 2 sampai dengan 5. Berarti kalau ada tanda kurang dari, itu min 2-nya tidak ikut, maka kita mulai x-nya dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Karena di sini ada kurang dari sama dengan, maka angka 5-nya ikut. Jadi itu merupakan jawabannya dan ini yang sesuai. Terus sekarang kalau mau menguji jawaban yang range ini gampang. Caranya tinggal dihitung angka yang paling terakhir dan angka yang angka paling awal yakni min 1 dan juga angka yang paling terakhirnya 5. F kalau X-nya ganti min 1 sama dengan 4 dikali X-nya ganti min 1 kurangin 3. 4 kali min 1 min 4 dikurangin 3, ketemunya minus 7. F, X-nya diganti 5, 4 dikali 5 kurangin 3, berarti 4 kali 5, 20, kurangin 3 jadi 17. Berarti mulai awalnya min 7 sampai yang terakhirnya 17. Yang terakhir ini merupakan jawabannya. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Ada paket A yang isinya 16.000, isinya 4 buku tulis sama 2 pena. Kemudian ada paket B 21.000, isinya 5 buku tulis dan juga 3 pena. Otomatis kalau kita melihat untuk soal yang ini kita membicarakan tentang dua objek, yakni kita membicarakan tentang buku tulis dan pena. Otomatis konsep yang kita gunakan adalah SPLDV. Maka kalau kita mau mengerjakan SPLDV ini, kita harus membuat permisalan. Apa permisalannya? Kita buat permisalan di sini. Buku tulisnya itu sebagai X, penanya
nilainya sebagai Y. 4 buku tulis berarti jadi 4X. Dan 2 pena berarti ditambah 2Y. Harganya berapa? 16.000. Terus paket B 5 buku tulis sama 3 pena. Berarti 5 buku tulis 5X, 3 pena 3Y, harganya jadi 21.000. Dari sini yang ditanya berapa harga dari buku tulis dan juga pena. Maka di sini kita menggunakan metode substitusi dan menggunakan koefisien yang paling kecil, yakni menggunakan koefisien Y. Maka yang atas dibalik dikali 3, yang bawah dikali 2. 4X kali 3 berarti nanti kita memperoleh nilai 12X. 2Y kali 3 berarti jadi 6Y. 16 kali 3 48.000. 5X kali 2 jadi 10X. 3Y kali 2 jadi 6Y. 21 kali 2 42.000. Dari sini tinggal menggunakan metode pengurangan supaya Y-nya hilang. 12X dikurangi 10X nilainya menjadi 2X. 48 kurangi 42 nilainya menjadi 6.000. Maka nilai X-nya nanti diperoleh menjadi 6.000 dibagi 2, maka hasilnya jadi 3.000. Kemudian kita mau mencari nilai Y. Mencari nilai Y berarti di sini dimasukkan ke salah satu persamaan menggunakan yang atas karena nilai Y-nya lebih kecil. Jadi di sini 4X plus 2Y sama dengan 16.000. X-nya diganti dengan 3.000, berarti 4 kali 3.000 tambah 2Y sama dengan 16.000. 4 kali 3.000, 12.000 tambah 2Y sama dengan 16.000. 12.000-nya pindah ke kanan, jadi 2Y sama dengan 16.000 dikurangi 12.000. Kemudian di sini 2Y sama dengan 16.000 dikurangi 12.000 berarti jadi 4.000. Y-nya berarti jadi 4.000 dibagi 2 sama dengan 2.000. Maka di sini kita memperoleh buku tulisnya tadi harganya 3.000, penanya 2.000. Karena itu jawaban yang kedua dan ketiga ini dianggap benar. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Minyak goreng disimpan dengan alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Jari-jarinya 7 desimeter. Sedangkan tingginya 10 desimeter. Berapa banyak minyak goreng yang mampu ditampung? Kalau ada kata ditampung artinya kita ngomongin volume. Volume apa? Kalau yang berkaitan dengan lingkaran pasti hanya ada satu tabung saja, yakni bangun tabung. Nah, volume tabung berarti nanti di sini menggunakan konsep pi R kuadrat T. Nah, di sini untuk pi yang digunakan menyesuaikan dengan jari-jari. Karena jari-jarinya 7, otomatis pi-nya yang digunakan adalah 22/7. R-nya digantikan dengan 7 kuadrat dikalikan T-nya 10. 7 kuadrat artinya 7 kali 7 kali 10, coret-coret. 22 kali 7 kali 10, hasilnya jadi 1540 desimeter kubik. Desimeter itu nilainya sama kayak liter. Ini merupakan jawaban yang sesuai. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya yang ditanyakan berapakah luas dan keliling daerah yang diarsir. Kita ngitung luasnya dulu. Nah, kalau mau menghitung untuk luasnya, maka caranya adalah sangat mudah. Caranya di sini kalau kita mau ngitung luas, otomatis di sini luasnya menggunakan konsep luas persegi panjang. Di sini Mister menggunakan simbol saja ya, dikurangi sama 2 kali luas yang nggak diarsir. Luas yang nggak diarsir yang mana? Ini sama ini kan. Nah, jadi kenapa di sini kok tiba-tiba ada angka 2? Angka 2 ini diperoleh karena ada 2 lingkaran yang nggak diarsir. 2 kali luas lingkarannya. Luas persegi panjangnya berarti tinggal dikaliin aja. Sorry, ini bukan persegi panjang ya, karena ternyata untuk ukuran panjangnya sama. Berarti di sini menggunakan konsep persegi.
Nah, sekarang berarti kita menggunakan konsep luas persegi, rumusnya S kuadrat dikurangi 2 kali. Coba kita lihat. Gambar lingkarannya ini merupakan seperempat lingkaran. Nah, makanya di sini untuk luas lingkarannya diganti dengan seperempat kali luas lingkaran. Berarti luas lingkaran rumusnya menggunakan pi r kuadrat. S-nya tinggal diganti, ditambahkan 14 tambah 26 jadi 40 kuadrat. Dikurangi 2 kali seperempat kali pi-nya 22/7 dikalikan jari-jarinya di sini menggunakan 14. Berarti 14 kuadrat. 40 kuadrat digantikan dengan 1600 kurangi 2 dan 4 coret jadi 2 dan 22 jadi 11. Berarti 11/7 kali 14 kali 14 coret-coret 2. Berarti 11 kali 2 kali 14 itu nanti diperoleh hasilnya menjadi 308. Maka ketemu nanti jadi 1292. Cocok alias sesuai. Itu untuk yang luasnya. Sekarang kita pindah ke kelilingnya. Berarti pakai apa? Sama juga, kelilingnya persegi dikurangi 2 kali kelilingnya lingkaran. Keliling persegi berarti pakai 4 kali sisi. Dikurangi 2 kali keliling lingkarannya, karena di sini seperempat lingkaran, berarti dimasukkan seperempat. Rumus keliling lingkaran berarti 2 pi r. Coret, coret, coret. Terus 4 kali, sisinya tadi 40 dikurangi pi-nya 22/7 kali jari-jarinya 14. Coret-coret 2, 4 kali 40 160 kurangi 22 kali 4 44, ketemunya nanti di sini nilainya menjadi 116 cm. Nah, itu nanti seharusnya merupakan jawabannya. Nah, sekarang di sini karena berhubung tidak ada, maka yang dianggap paling mendekati adalah yang ini. Keliling 148 cm. Kemudian kita pindah ke soal berikutnya. Kita akan membahas tentang berkaitan dengan konsep transformasi geometri. Di konsep transformasi geometri ini awalnya ada parabola y-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, tamannya mau diperluas dan diperbesar sehingga akan diperbesar dengan pusat titik 0,0 dengan faktor skalanya 2. Setelah dilakukan dilatasi, bayangan parabolanya kita diminta untuk mencari jawaban yang sesuai. Di sini, Mister akan ingatkan lagi, untuk rumus parabola dengan pusat titik 0,0 dan faktor skalanya K, itu nanti rumusnya seperti ini. X aksen sama dengan nilai X-nya kalikan K, Y aksennya sama dengan Y dikalikan dengan K-nya. Ini merupakan rumusnya. Kita cari dari X aksen dulu. X-nya diketahui nggak, Mister? Nggak diketahui, ya tinggal tulis X dikali faktor skalanya adalah yang ini, 2. Jadi K-nya diganti 2. Berarti yang kita lihat di persamaannya ini kita hanya punya nilai untuk X saja. Maka kita ubah nilai X ke bentuk yang lain. Jadi gimana? X-nya ini nanti 2-nya dipindahkan ke kiri. Jadi X aksen per 2 sama dengan X. Kemudian untuk yang Y aksennya sama dengan Y dikalikannya juga diganti 2. Sehingga 2-nya ini nanti sama dipindahkan ke kiri. Jadi Y aksen per 2 sama dengan Y. Kemudian di sini Y-nya sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Y-nya digantikan dengan siapa? Dengan Y aksen per 2. X-nya juga sama digantikan dengan siapa? Digantikan dengan X aksen per 2 kuadrat kurangi 4. X-nya juga sama diganti X aksen per 2 tambah 3. Y aksen per 2 sama dengan X aksen per 2 kuadrat jadi X aksen kuadrat per 4. Kemudian dicoret sehingga jadi minus 2 aksen tambah 3. Maka langkah berikutnya di sini supaya angka 2-nya hilang, maka semua ruas nanti dikalikan dengan 2. Jadi Y aksen sama dengan, kalau di sini
2 dikalikan X aksen kuadrat per 4 min 2 dikalikan 2 X aksen tambah 2 dikalikan dengan 3. Maka langkah berikutnya di sini tinggal dicoret aja sehingga di sini diperoleh Y aksen sama dengan X aksen kuadrat per 2 min 2 kali 2 jadi min 4X aksen ditambah dengan 2 dikalikan 3, 6. Nah, ini merupakan persamaan yang baru. Sehingga di sini, nah, anggap ini ya yang paling mendekati nanti karena yang lainnya lebih jauh. Jadi yang benar di sini seharusnya X kuadrat per 2 min 4X plus 6. Nah, ini merupakan jawaban yang sesuai. Terus kenapa sih di sini kok bisa dibilang grafik parabolanya menjadi lebih sempit? Yang awal di sini X kuadrat, sementara yang ini dibagi dengan 2. Itu alasannya kenapa grafik parabolanya makin sempit karena makin kecil untuk ukurannya. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Di soal berikutnya di sini di sebuah taman kota ada air mancur yang ukurannya 4,-2. Nah, di sini ada beberapa transformasi yang dilakukan. Kita bahas untuk yang sesuai. Kenapa kok pilihan 1, 2 sama 1, 3 itu yang benar? Kita mulai dari nomor 1 dulu. Kalau bayangan titik A terhadap sumbu X berarti refleksi. Refleksi sumbu X itu nanti rumusnya X aksennya tetap X, Y aksennya berubah jadi minus Y. Sehingga di sini untuk X aksennya tetap nilainya ngikut 4. Nah, yang Y aksennya ini berubah jadi min, Y-nya digantikan min 2. Berarti min ketemu min plus 2. Jadi titiknya berubah 4,2. Ya ini benar. Nah, seperti itu. Terus untuk yang kedua, bayangan terhadap sumbu Y. Nah, kalau untuk refleksi di sumbu Y itu X aksennya berubah jadi min X, Y aksennya malah tetap jadi Y. Jadi yang bawah Y aksennya tetap, Y-nya tadi dapat T minus 2. Terus untuk yang X aksennya berubah sama dengan min, X-nya digantikan dengan 4 jadi min 4. Berarti titiknya min 4, min 2. Cocok. Nah, yang terakhir, bayangan titik A terhadap Y sama dengan X. Kalau refleksi Y sama dengan X itu nanti X aksennya sama dengan Y. Berarti nanti kalau dilanjut di sini X aksennya sama dengan Y-nya diganti dengan minus 2. Satunya lagi Y aksennya sama dengan X. Berarti kalau dilanjut Y aksennya sama dengan X-nya diganti dengan 4. Jadi titiknya diganti dengan X aksennya min 2, Y aksennya 4. Cocok juga. Itu alasannya kenapa kok benar. Terus kita masuk ke soal berikutnya. Kita diminta untuk menghitung berapa nilai Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita cari kenapa kok jawaban yang Q1-nya 7, Q2-nya 8, Q3-nya 8,5 merupakan jawaban yang sesuai. Nah, kita balik lagi ke rumus kuartil. Kuartil I itu pakai rumus X I per 4 kali N plus 1. Itu merupakan rumusnya. Jadi, kalau kita cari untuk Q yang pertama, berarti X I-nya ganti 1 per 4 dikali. N kan banyak data. Banyak datanya dihitung. Di sini ada berapa? 3 data, ditambah 3 data lagi, 6 data, ditambah 3 data lagi, ada 9. Berarti 9 plus 1. Jadi X seperempat kali 9 plus 1, 10. Seperempat kali 10, kalau diubah ke desimal jadi X 2,5. Di mana sih posisi X 2,5? Ada di X2 ditambah X3 dibagi dengan 2. X2-nya 7, X3-nya 7. Berarti 7 tambah 7 bagi 2. 7 tambah 7, 14 bagi 2 ketemu jadi 7. Cocok. Itu untuk Q1. Terus untuk Q2. X2 per 4 dikali 9 plus 1. Berarti X2 per 4. 9 tadi dari mana? Dari jumlah datanya ya. 9 ditambah 1 berarti jadi 10.
tinggal dicoret aja 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 10, 5. Jadi X5. Siapa X5? X5 berarti X1, X2, X3, X4, X5. Jadi Q2-nya benar 8. Yang terakhir kita buktiin untuk Q3-nya. Q3 berarti pakai X3 per 4, datanya 10 tambah 1. Berarti X3 per 4 kali 11. Ini kalau dikalikan nanti diperoleh di desimalnya adalah 8,25. Artinya posisi data ini ada di X8 ditambah dengan X9 dibagi dengan 2. X8-nya berapa? X8 berarti pakai yang ini ya, 9. Terus X9-nya juga 9. Berarti di sini kalau ya 8,25 ada di antara X8 dan juga X9 ya, cocok. Tapi sebelum itu untuk pengecekan ulang berarti kita hitung ya, 3 data awal ditambah 3 data awal 6. Berarti di sini 8 dan juga 9-nya. Berarti kalau X8-nya 9 ditambah X9-nya 9 dibagi 2. 9 tambah 9, 18. Dibagi 2 ketemunya 9. Nah, ini nanti seharusnya diganti ya, nilainya dengan 9. Selesai. Nah, terus sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini kita diminta untuk menghitung nilai kuartil tengahnya, Q2-nya adalah 6, dan nilai kuartil atas atau Q3-nya 7. Nah, cara ngerjainnya sebenarnya kalau untuk data yang seperti ini, kita lihat dari total frekuensi atau jumlah datanya. Kita hitung untuk Q2. Berarti menggunakan X2 per 4, datanya 25 tambah 1, berarti X2 per 4 dikali 25 tambah 1, 26. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 6, 13. Jadi ini sama aja kayak X13. Nah, siapa sih X13? Ini merupakan 3 data pertama. Ditambah data berikutnya, yakni ada 5 data, berarti di sini sudah ada 8 data. Otomatis yang masuk ke data berikutnya, ini isinya kan ada 9 data. Berarti ada X9, X10, sampai dengan yang terakhir X17. Otomatis secara logika X13 ada di sini dong posisinya. Berarti siapa yang nilai X13? 6. Jadi benar nilai kuartil ketiganya, nilai kuartil keduanya adalah 6. Terus untuk Q3, berarti X3 per 4 kali jumlah datanya udah kita hitung di atas 26. 4 bagi 2, 2. 26 bagi 2, 13. Berarti 3 kali 13, 39. Kalau dibagi dengan 2, 39 bagi 2 berarti ketemu 19,5. Di mana posisinya ada di antara data ke-19 ditambah data ke-20 dibagi 2. Masuk kemana? Ya masuk ke data berikutnya. Nah, karena di sini ada 6 data, secara logika berarti ada X18 sampai dengan X24. Otomatis data ke-9 dan 20 ada di sini. Jadi X19-nya di sini 7, X20-nya juga 7. Jadi 7 tambah 7 bagi 2. 7 tambah 7, 14. Bagi 2 ketemunya 7. Jadi cocok. Kita masuk ke soal berikutnya. Berapakah nilai jangkauan dan jangkauan antar kuartil pada data nilai keaktifan siswa kelas? Berarti otomatis melihatnya dari data sebelumnya. Data ini menyatakan keaktifan siswa. Yang pertama, kalau kita cari untuk jangkauan itu nilai maksimal kurangin nilai minimal. Maksimal itu berarti yang paling gede adalah 8. Yang paling kecil 4. Berarti nanti di sini tinggal 8 kurangin 4 ketemunya 4. Cocok. Jangkauan antar kuartil berarti di sini rumusnya adalah Q3 kurangin Q1. Kita harus ngitung Q1-nya. Berarti kalau kita mau ngitung Q1 pakai rumus X seperempat, datanya tadi kan 25 ditambah 1. Jadi X seperempat kali 25 tambah 1, 26. Seperempat kalau dikalikan 26 itu nanti kalau diubah ke desimal jadi 6,5.
di mana posisi data 6,5 ini ada di antara data ke-6 ditambah data ke-7. Terus dibagi 2. Mana data ke-6 dan data ke-7? Data ke-6 dan data ke-7 ada di barisan yang ini, yang 5 ini. Jadi kalau dihapus dulu, sebentar. Nah, ini kalau kita hapus, data ke-6 dan data ke-7 itu ada di sini. Itu isinya ada X4, X5 sampai dengan X ke 8. Ada di sini semua posisinya. Jadi berarti X6 dan X7 diisi dengan angka 5. Berarti 5 tambah 5 bagi 2. 5 tambah 5 10, bagi 2 ketemunya 5. Jadi nanti di sini untuk mencari Q3, Q3-nya tadi 7, dikurangin Q1-nya 5, ketemunya 2, cocok. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan soal drill SAJ-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.